Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga di new normal ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat datang di Alumni Talk. Di sini kita akan membahas mengenai career preparation, career development, success story, and influence. Perkenalkan, nama saya Gina Eka Friskawati, panggil saja Gina. Di sini saya dengan nomor induk mahasiswa 173210053. Di dalam kelompok, saya berkontribusi dalam membuat Tor Alumni Talk, kemudian membuat list pertanyaan, dan di sini saya sekaligus menjadi narahubung kepada pembicara atau alumni itu sendiri. Halo teman-teman semua, saya Muhammad Akbar Prihandan, 173211161 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Jadi dalam proyek Alumni Talk kali ini, saya bertugas sebagai konseptor ataupun pembuat Tor dan juga video editor. Saya Maulida Fitria Averos, merupakan mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2017 dan sedang mengambil mata kuliah pengembangan diri. Dan di tugas kali ini saya berkontribusi dalam pembuatan TOR atau Term of Reference dan beberapa pertanyaan yang hendak disampaikan kepada informan. Saya juga melakukan wawancara dengan informan melalui daring via aplikasi Zoom. Perkenalkan, nama saya Indah Kemala Dewi, nomor induk mahasiswa 173210009. Di kelompok ini saya berkontribusi membuat TOR dan juga pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada alumni. Saya juga berkontribusi menyediakan wadah atau media yang nantinya akan kami gunakan, yaitu Zoom. Saya Nisa Malayati, NIM 173210054, dan di sini saya membantu dalam bagian penyusunan TOR. Nah, di wawancara ini kami mengundang salah satu alumni Program Studi Ilmu Komunikasi angkatan 2010 yang bernama Kak Arozi Effendi, yang saat ini berkarir sebagai Head of Public Relations dari KG Media. Nah, pastinya bakal ada pengalaman-pengalaman dan cerita yang menarik dari beliau. Pasti pada penasaran kan? Yuk, kita cek videonya langsung. Cekidot. Perkenalkan, nama saya Arozi Effendi. Saat ini sedang berkarir di salah satu grup di Indonesia, namanya KG Media. Tadi kalau banyak bilang Kompas Gramedia itu grup secara keseluruhan. Kompas Gramedia itu punya grup hotel, grup retail. Nah, salah satunya juga ada grup education, terus ada grup media juga. Nah, aku posisinya ada di grup media. Kalau di grup media itu banyak ya bisnisnya, ada Harian Kompas, Kompas.com, Kompas TV, Grid, terus kemudian Tribun, Radio Sonora, dan lain-lain. Nah, itu saya di holding untuk seluruh bisnis media ini sebagai Head of Public Relations. Core-nya di mana? Core-nya sebagai sebenarnya korporasi PR. Masuklah ke komunikasi WI. Mau jadi apa ya, nggak pernah mikir jadi apa-apa di bidang komunikasi, justru nggak sama sekali mikir kalau harus jadi PR atau jadi orang broadcast. Jadi setahun masuk komunikasi WI ternyata menyenangkan ya kuliah di komunikasi. Selain tidak pernah bersentuhan dengan matematika, ilmu yang cukup luas dan membuka mataku, bahasa gue, bahwa menyenangkan ya ternyata mempelajari intrik-intrik komunikasi antara satu dan lainnya gitu. Jujur yang saya impikan adalah bekerja di industri media. Tapi kan di industri media tuh luas banget ya. Mau jadi broadcasternya kah, atau mau jadi orang PR-nya kah, atau mau jadi apa? Itu juga belum ada bayangan, sehingga waktu itu ya udah aku pilih konsentrasi manajemen media aja gitu. Yang benar-benar kayak pengen kerja di media deh. Aku bilang itulah namanya proses. Segala sesuatu butuh proses. Jadi dari yang tadi nggak minat kuliah komunikasi, jadi setahun kuliah komunikasi jadi seru juga ya komunikasi itu. Si tahun kedua akhirnya menentukan jurusan, terus kemudian jurusan manajemen media. Terus aku sedikit bingung, ini sebenarnya gue mau pelajari apa sih gitu, kayak ngambang gitu. Manajemen media itu secara technically orang kerja di media enggak, manajemennya juga enggak, jadi general banget gitu. Beruntungnya sekarang teman-teman mungkin nggak ketemu lagi sama tuh konsentrasi manajemen media. Akhirnya coba searching, konsultasi sama beberapa dosen. Mas, saya pengen jadi searching, akhirnya gue kayaknya seru juga jadi PR ya. Tapi jadi PR tuh nggak bisa fresh graduate terus kemudian jadi PR, susah banget karena harus punya experience.
sebenarnya konsentrasi di dalam ilmu komunikasi itu untuk S1 tuh tidak terlalu berpengaruh karena tidak dicantumkan di ijazah atau dimanapun gitu, kecuali di transkrip nilai. Terus ya go on gitu. Jadi kalau mau jadi PR, cobalah untuk fokus mempelajari PR gitu. Terus kemudian cobalah fokus juga cari portofolio tentang PR. Akhirnya ya nggak diem di tempat, tetap aku lanjutin manajemen medianya, tapi juga belajar tentang PR. Bekerja di radio juga, public speakingnya dilancarin, bahasa Inggrisnya dilancarin, itu modal awal gitu. Sorry to say ya, kan banyak orang yang kemudian lulus dari komunikasi UI atau lulus dari suatu kampus, kadang-kadang setelah lulus dia bingung mau jadi apa, kayak menyerah sama keadaan, kayak seandainya yaudahlah daripada gue udah nggak ada kerjaan gitu, yaudah gue jadi teller bank aja gitu, yang nggak nyambung bahkan sama ilmunya. Aku sih bilang aku udah terlambat sebenarnya menentukan passion, tapi gimana caranya kali ini nggak meleset gitu, nggak terjebak, nggak tercebur lagi dalam satu hal. Jadi gue mau jadi PR, jadi aku niatin PR-nya PR mana nih? Aku pengen jadi PR di media mana? 2012 itu lagi ngehitsnya stand up comedy Indonesia Suci, Kompas TV. Langsung aku mau ke Kompas TV. Caranya gimana? Masuk Kompas TV-nya dulu, yang penting sekarang. Dan it's happen gitu. My dreams come true. Jadi PR di perusahaan media yang spesifik banget. Jadi menentukan mimpi aku itu selama kuliah itu spesifik banget. Mau jadi PR di Kompas TV, udah gitu. Jadi bener-bener ya itu, kalau ditanya mimpinya apa, ya itu mimpinya. Motivasinya apa? Motivasinya adalah supaya nggak lagi-lagi terpleset gitu. Dari awal kan aku nentuin jurusan aja terpleset, terus kemudian nentuin konsentrasi terpleset lagi. Wah ini nggak bisa nih kalau terpleset terus. Mau jadi apa kalau selamanya kayak gitu? Jadi harus nentuin passionnya apa, mau berkarir di bidang apa, di industri seperti apa. Itu tuh membantu banget buat kalian ngeset goals-nya seperti apa juga. Ketahuilah apa yang kami pelajari di komunikasi selama kuliah itu masih dalam taraf basic banget. Kami nggak dapet ilmu spesifiknya mau jadi apa di industri. So yang diperlukan dari sebuah industri itu adalah practically-nya dan spesifikasinya apa. Karena ya saingan kita berat gitu. Tidak hanya orang komunikasi, baik orang industri mana, orang dengan jenis background apapun masuk. Jadi apa yang pelajari di komunikasi itu sangat amat basic dan terlalu teoritis menurut aku. Jadi practically dulu karena aku merasa ini tuh basic banget, teoritis banget, dan aku nggak dapat skillnya. Aku akhirnya tidak membiarkan diriku untuk terjebak di bangku kuliah aja dan mulai ikut organisasi internal sama eksternal. Jujur aja sebenarnya secara practically dapatnya dari luar sih, nggak dari kampus gitu. Bekal basic aku udah masuk ke Kompas TV, jadi anak event sama jadi anak PR. Ya pengalamannya dari luar, nggak dari kampus mungkin dapat lah secara teoritiknya. Jadi skill itu didapatkan dari luar. Ikut organisasi, ikut kepanitiaan, ikut volunteer dan lain-lain. Dari situ dapat ilmunya. Gitu. Menurut gue salah satu yang paling works adalah find your triggers. Find your triggers tuh kayak lo harus tahu lo di komunikasi UI itu ngapain, apa yang lo dapat dan apa yang lo nggak dapat. Setelah itu lo dalamin, terus kemudian baru set your goals. Mau jadi apa? Jadi setelah dari lulus komunikasi UI itu mau jadi apa? Kira-kira setelah dapat toga tuh, dapat SIKOM, kalian itu mau jadi apa? Sekarang juga polanya kan udah berbalik ya. Kalian skripsi dulu baru magang, bener kan? Kesempatan buat kalian sebenarnya, dan aku cukup applause sama Prodi melakukan itu karena kalian punya kesempatan untuk bridging. Bridging itu jembatan untuk menuju karir kalian. Jadi kalian tahu tuh mau jadi apa. Nah, tentukan tuh dari sekarang sehingga kalian tuh bisa mendalami tidak hanya di kampus tapi di luar kampus juga. Baiklah, adapun kesimpulan dari kegiatan Alumni Talk kita yaitu yang pertama mengenai career preparation. Di sini Kak Rozi menjelaskan bahwasannya career preparation yang diperlukan ataupun kita perlu persiapkan untuk masa depan yaitu yang pertama mengikuti kegiatan organisasi internal maupun eksternal universitas. Karena pada dasarnya ilmu yang kita dapatkan di universitas ataupun di kampus secara formal merupakan teori, sedangkan praktek ataupun aplikasinya kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan di luar kampus.
Poin yang kedua yaitu career development. Di sini Kak Rozi mengatakan bahwasannya kita perlu melakukan research terlebih dahulu untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh diri kita sendiri dalam melakukan pengembangan diri tersebut. Nah, di sini kita wajib mengetahui apa-apa saja kekurangan serta apa yang perlu kita tambah tentunya di dalam proses pengembangan diri itu sendiri. Yang ketiga yaitu success story. Di sini Kak Rozi menceritakan bahwasannya beliau sangat sekali berambisi untuk bisa bekerja di sebuah public relations media, sehingga yang beliau lakukan adalah yang pertama-tama yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat magang di perusahaan tersebut. Salah satu contohnya dalam cerita ini Kak Rozi berusaha untuk bisa magang di Kompas Gramedia. Nah, yang terakhir, Kak Rozi juga memberikan beberapa tips kepada kita semua dalam proses pengembangan diri. Yang pertama, find your triggers, dan yang kedua, set your goals. Adapun kesempatan karir bagi lulusan program studi ilmu komunikasi di dunia kerja adalah salah satunya yaitu public relations, di mana public relations sendiri merupakan sebuah profesi yang memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Public relations ataupun humas memiliki tujuan yaitu yang pertama membentuk atau membuat sebuah strategi khusus untuk membentuk citra dari sebuah perusahaan atau organisasi, di mana hal ini sangat penting agar sebuah perusahaan atau organisasi tersebut memiliki citra yang baik di mata konsumen ataupun audiens ataupun halayaknya. Makan durian, minumnya selasi sambil melihat kembang sepatu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.